Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus memberikan hari yang baru pada pagi hari ini untuk saya, untuk Anda semua. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur dimanapun kita berada. Kita boleh senantiasa memuji Tuhan, meninggikan nama Dia. Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah dan dipuja. Yesus kami puja. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Puji
syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau luar biasa. Kau begitu baik bagi kami Bapa. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur yang dari Engkau Tuhan. Hati kami boleh bersuka cita karena Engkau Bapa. Kami boleh bergembira karena Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau beri hari yang baru bagi kami Tuhan. Kesempatan untuk boleh bernafas di pagi hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Inilah hidup kami Bapa. Kami rindu pada pagi hari ini membawa pujian kami yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami semua menyanyikannya Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Karena Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah puji-pujian kami, inilah ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Bila semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhir Engkau sendiri yang pimpin Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah Jehovah Nisi, Engkau Allah Jehovah Shalom. Oh Tuhan, Engkau lah panji keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan mari kita semua bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersuka
bagi kita. Amin. Anda percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Kita semua sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus baik. Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, oh Tuhan Yesus baik. Oh, baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh Tuhan, kasih-Mu luar biasa bagi kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu Tuhan di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jadi kita katakan lagi, angkat jempolmu Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Dari selamanya sampai selama-lamanya. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Janjinya adalah ya dan amin. Tidak pernah Dia biarkan kita sampai jatuh tergeletak, karena Dia selalu menopang kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin
Shalom, selamat pagi saudara Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah masing-masing. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan sehingga saat ini kita masih bisa beribadah walaupun masih secara online. Dan saat ini sesudah kita mendengar puji-pujian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pagi ini. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin Tuhan hidup kami di hari yang ke-8 oleh anugerah dan kemurahan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang terus berlangsung atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengar sebagian firman-Mu yang menjadikan pesan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Jangan jadikan kami hanya pendengar saja yang baik, tapi jadikan kami juga pelaku daripada firman-Mu, sehingga berkat-berkat yang Engkau janjikan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik dimanapun kami berada Tuhan. Setiap firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hidup kami menjadi rema dan kami boleh menikmatinya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang akan ambil alih ibadah pada saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai bibir mulut lidah hamba-Mu, sehingga setiap kata yang keluar bukan dari kepikiran hamba yang terbatas dan bodoh, tapi Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah hamba. Saat ini kami mau terima dan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online ya saudara. Walaupun saat-saat ini pemerintah tetap mengadakan ibadah PPKM darurat ya, dilanjutkan dari tanggal kemarin, dilanjutkan sampai tanggal 9 nanti. Tapi kita bersyukur kalau kita masih ada, masih boleh bergerak, bernapas, diberikan kekuatan, kesehatan. Itu semua kena anugerah daripada Tuhan ya. Kalau kita melihat keadaan dunia bukan semakin baik dan keadaan semakin sulit ya, tetapi kita belajar pada pagi ini bagaimana menikmati berkat Allah di dalam masa yang sulit ya. Saat-saat ini begitu banyak orang mengeluh ya, karena memang begitu banyak, karena mall ditutup, mungkin usaha-usaha juga, rumah makan hanya 20 menit mereka. Kalau kita melihat anekdot, banyak sekali mereka makan sambil jalan. Kenapa? Hanya 20 menit, persiapannya mungkin belum bisa. Tapi kita belajar bagaimana kita bisa menikmati berkat Allah dalam masa sulit ya. Mungkin pekerjaan tidak ada, banyak yang dirumahkan, tapi saat ini kita akan belajar dari Elia dan janda di Sarfat. Ayat yang saya akan ambil dari ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16, saya akan membacakannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai dengan 16, pembacaan yang cukup panjang tapi saya akan membacakannya. Bersiaplah pergi ke Sarfat dan yang termasuk wilayah Sidom, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu bersiaplah lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buat seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya, perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Saudara, kalau kita melihat di sini ketemu ya seorang janda, Tuhan mengirim Nabi Elia ke seorang janda. Mungkin waktu itu Elia berpikir, wah saya dikirim ke seorang janda tentu, dan janda yang kaya, yang memiliki banyak harta. Tetapi Tuhan hanya mengirim dia kepada seorang janda, bukan janda yang kaya. Dan dia sedang mengumpulkan beberapa potong kayu ya untuk membakar. Dan waktu itu dia meminta minum kepada janda ini, tetapi janda itu memberi minum, lalu dia berteriak lagi, berikan juga aku roti ya saudara. Kalau kita melihat di sini, kita berpikir, mungkin orang berpikir, wah pendeta ini kurang ajar kalau sekarang dibilangnya udah minta minum, kok minta makan. Nggak berpikir saat ini adalah zaman yang susah ya, zaman yang sulit dikatakan. Tetapi kalau kayak kita baca ayat 10 dan ayat 15 dikatakan dengan jelas, sesudah itu bersiaplah lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota, itu tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum ya. Dikatakan lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Elia. Saudara, di sini ayat 10 dan 15, taat dan setia pada perintah Tuhan. Elia melakukan, dia tidak bertanya-tanya kepada siapa saya dikirim Tuhan. Pada saat dia dikirim pergi ke janda di Sarfat, dia pergi. Begitu juga pada saat janda itu disuruh Elia untuk membuat ya sepotong roti dulu buat dia, baru untuk dianya, untuk perempuan ini dan anaknya, dia pun melakukannya. Kita belajar tentang ketaatan daripada dua orang ini, Elia dan janda itu. Dikatakan Elia pergi ke Sarfat. Ia tidak berbantah dengan Tuhan. Apakah janda itu kaya atau miskin? Ayat 15, janda itu pun melakukan seperti kata Elia. Mereka menikmati berkat Allah di masa yang sulit. Karena mereka berdua melakukan perintah firman Allah, karena mereka taat di tengah-tengah masa yang sulit, mereka bisa menikmati berkat Allah. Seringkali di tengah-tengah masa yang sulit untuk berbuat sesuatu bagi kita susah ya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita minggu ini atau pagi ini, mengajarkan untuk kita taat kepada Tuhan, taat kepada perintahnya. Maka kita akan terjamin di tengah-tengah masa yang sulit pun. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang taat melakukannya. Ya, dikatakan dengan Ulangan 28 kalau ayat 1 sampai dengan 3 berkata, Ulangan 28 ayat 1 dan 3 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Kuncinya satu, jika kita mendengarkan dan melakukan perintah firman Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit seperti saat ini, di mana mungkin ada orang yang kena PHK, banyak yang mengatakan pailit, mengatakan tutup, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dan janjinya digenapi. Tuhan mengatakan ekor akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, dikatakan kita akan memberi pinjam dan tidak meminjam. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu berlaku bukan hanya pada zaman dulu, tapi zaman sekarang pun masih bisa berlaku dalam kehidupan kita. Dikatakan asal kita taat. Pengkhotbah 11 ayat 4 mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi kalau kita melihat keadaan, wah kayang kok keadaan dunia seperti ini, susah ya. Bagaimana kita memulai usaha? Tidak sedikit saya mendengar kesaksian banyak orang yang di tengah-tengah pandemi ini berkata, wah saya bersyukur ya, walaupun terjadi pandemi, terjadi begini, begitu, begini, tapi Tuhan memberkati saya. Tuhan membuat saya sukses dan berhasil. Kalau saya mendengar begitu banyak anak-anak Tuhan yang taat melakukan perintah firman Tuhan, yang setia dengar-dengaran kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang menurut manusia mustahil,
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Mereka berkata, waduh, barang pesanan di gudang itu begitu menumpuk. Tetapi Tuhan bisa memakai orang lain. Dan dia berkata, waduh, sampai saya kebanyakan order. Dan saat ini saya tidak bisa. Saya pakai teman-teman saya untuk membantu. Sehingga begitu mereka pun menikmati berkatnya. Saudara, memang di tengah-tengah sini banyak juga yang bersaksi kepada saya bersyukur tante. Orang lain mengatakan mengeluh ya. Nah, dia sebagai seorang pemborong, mereka berkata, wah sulit untuk jual ini, jual itu. Tapi saya kok kebanyakan order. Sampai saya tolak-tolak. Kenapa? Karena kalau kita setia, taat melakukan perintah firman Tuhan. Kita seringkali melihat wah keadaan seperti ini gak mungkin. Ya, kita seringkali seperti pengkhotbah berbicara ini dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Kalau kita menabur ya, wah anginnya nggak baik atau begini, kita nggak akan bisa menghasilkan sesuatu. Karena kita melihat sekeliling kita, melihat keadaan dunia yang di tengah-tengah kita. Tetapi kalau kita hanya berfokus kepada Tuhan, maka kita akan menerima janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati berkat Allah dalam masa yang sulit? Pertama, taat dan setia pada perintah Tuhan. Taat dan setia pada perintah Tuhan kita lakukan, maka janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kedua, jangan mengikuti pengaruh dunia atau filsafat dunia. Ya, jangan kita mengikuti apa yang dunia katakan, tetapi kita tetap mau setia kepada Tuhan. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Esta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kalau kita melihat di sini, di mana pada saat itu terjadi paceklik yang sangat besar, Ishak rencana ingin pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang jangan pergi kemana-mana, tinggal di sini, ya, tinggal di kota ini di Gerar. Lalu ayat 12 mengatakan dia menabur, maka menaburlah Ishak, dan hasilnya 100 kali lipat. Seringkali kita berpikir mungkin wah keadaan seperti ini paling enak bagaimana ya. Banyak saudara dari orang-orang sini juga yang pergi ke luar negeri, di sana kok sudah nggak pakai masker, di sana kok sudah aman. Jadi mereka yang punya uang pergi terbang ke sana karena mereka berpikir kalau di sini nanti bisa kena, nanti bisa begini, bisa begitu. Tetapi pada saat mereka pergi ke sana ya saudara, mereka berpikir di sana aman. Tapi Ishak dengar-dengaran. Dia tidak mendengar apa yang dilihat oleh dunia. Dia tetap tinggal di situ dan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Dikatakan ayat 12, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Esta berkata, jangan pergi ke Mesir, Mesir yang melambangkan dunia. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ishak dengar-dengaran ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita melihat, wah sekarang ya memang kalau saya lihat Semarang masih termasuk level 4 ya. Saya berkata banyak hamba-hamba Tuhan, kapan bisa buka ibadah lagi secara onsite ya? Kok susah, sebab apa? Sudah 2 bulan ya kita tutup gereja dan hanya melalui online. Mungkin mereka berpikir karena kita masih di ituin level 4 ya. Jadi level 4 itu gak boleh. Kalau level 3 boleh ibadah tapi hanya 20 orang. Lalu ada lagi level yang lain dikatakan itu hanya 25%, 50%, dan yang terakhir hanya 3/4%. 50 orang tidak boleh lebih banyak, jadi 20, 50 dan sebagian ya saudara. Kalau kita melihat, wah kapan ya selesainya? Kok seperti ini? Keadaan dunia bukan semakin baik. Tapi kalau kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menyertai hidup kita bagaimanapun caranya. Dikatakan, di saat seperti ini sulit, paceklik, resesi, banyak orang yang ingin melepaskan diri dari kesulitan ya. Banyak orang
yang pergi ke luar negeri, pergi untuk mencari, melepaskan diri kesulitan, ingin cari aman, enak, cari bantuan dan perlindungan kepada dunia Mesir. Akibatnya kecewa, frustasi, depresi mental, putus asa dan tambah sulit. Ya, bukan tambah baik, tambah sulit. Kenapa? Karena mereka mendengar apa kata dunia, tidak mau berlindung kepada Tuhan. Kalau kita melihat contoh yang sangat-sangat terbukti dalam Rut 1 ayat 1 dan 6, dikatakan bagaimana pada saat itu terjadi kelaparan di Bethlehem. Elimelech dan keluarganya, 2 anak dan Rut istrinya pergi ke Moab. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian suaminya meninggal, anak laki-lakinya dua-duanya meninggal, mereka sudah dapat mantu di sana, ya. Tetapi kita melihat satu mantunya Orfa meninggalkan dia dan satu Rut yang setia mendampinginya. Lalu orang-orang dia mendengar bahwa di Bethlehem yang dikatakan rumah roti itu sudah kembali dipulihkan Tuhan. Mereka kembali datang ke sana lalu mereka menyambut dia. Wah, Naomi pula, jangan sebut namaku Naomi ya, si manis, tapi sebut aku Mara karena kepahitan sudah menimpa aku. Aku waktu pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Saudara, seringkali kita mencari perlindungan kepada dunia, tapi yang kita dapat adalah kekecewaan. Tapi kalau kita mencari perlindungan kepada Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap akan beserta dengan kita. Ya, dikatakan Elimelech cari ke Moab, di sana lari ke Moab, dia menderita di sana. Dia pergi dengan istri, 2 anak, dapat mantu lagi di sana. Semuanya hilang ya. Dia pulang dengan seorang wanita Moab, yaitu Rut. Tapi karena Rut ini adalah orang yang setia, Tuhan tetap mengingat Elimelech ya. Melalui Rut, kelahiran Tuhan Yesus Raja Daud itu terjadi. Saudara, kita bersyukur walaupun dia dari orang kafir, tapi Tuhan menebus dia. Dikatakan ya. Kalau dalam yang ketiga, tinggal di dalam Tuhan. Jadi yang pertama dikatakan taat dan setia pada perintah Tuhan. 2, jangan mengikuti pengaruh dunia atau filsafat. Untuk kita bisa menikmati berkat Allah dalam masa yang sulit, yang pertama taat dan setia pada perintah Tuhan. Yang kedua, jangan mengikuti pengaruh dunia atau filsafat. Dan yang terakhir dikatakan Yohanes 15 ayat 7, tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan ya. Jangan kita pergi ke Mesir cari pertolongan kepada dunia ini, tapi tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan dengan jelas kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang membuat kita takut, membuat kita gelisah, saat ini kita mungkin mencari apa yang kita butuhkan untuk menikmati berkat Allah ya. Kita pikir mungkin berbuat ini, berbuat itu. Satu-satunya hanya tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan berkata, jika kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa saudara, bukan minta, oh saya minta untuk makan saya ya, mungkin hanya untuk kesehatan saya, tidak, apa saja. Asal kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan menggenapi janjinya dengan jelas, tinggal di dalam Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Saudara, luar biasa ya. Janji Tuhan bagi kehidupan kita. Di tengah-tengah masa yang sulit, banyak orang sulit untuk mencari kerja, sulit mungkin untuk mencari ketenangan, sulit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat-saat ini begitu banyak orang ketakutan karena melihat keadaan dunia. Ya, bukan hanya Indonesia, keadaan dunia. Tapi kalau kita tetap taat melakukan perintah Tuhan, tidak terpengaruh dengan dunia dan mau tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menikmati berkat Tuhan di masa yang sulit. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Kalau Filipi 4 ayat 19 mengatakan Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut
kebutuhan kita. Dia akan mencukupkan segala keperluan kita. Kalau sakit penyakit, Tuhan berkata, Tuhan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau kita takut, Tuhan berkata Yesaya 41 ayat 10, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bimbang sebab aku menyertai kamu. Apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Tuhan sediakan. Tuhan penuhi, satunya asal kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja maka akan diberikan itu kepadamu. Mazmur 25 ayat 12-14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25, pemazmur mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Dia bertanya, lalu berikan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, jadi saat-saat ini mungkin saudara ingin membuka usaha, memulai bisnis, saudara bertanya kepada Tuhan, jangan bertanya kepada paranormal, jangan bertanya kepada suhu, kepada orang pintar, itu akan sia-sia. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin memulai sesuatu usaha. Apa yang harus saya kerjakan di tengah-tengah keadaan dan kondisi seperti ini? Tolong tunjukkan jalan bagi saya. Pasti kalau saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan. Saya ingat, seringkali saya berpikir dan berkata, kenapa orang kok susah sekali untuk mencari pekerjaan? Kalau kita sulit mencari pekerjaan, kita harus membuka lapangan pekerjaan sendiri. Saya dulu masih muda, seringkali menjadi ya istilah jualan kecil-kecilan ya. Kalau sekarang mungkin online, dulu nggak online. Dan saya bersyukur selama saya berjualan sambil kerja, selesai sekolah, tidak pernah ada sangkutan uang utang orang ya, saudara. Saya selalu setiap saya mau memulai menawarkan barang, saya berdoa, Tuhan, saya mendapatkan barang ini dan saya ingin menawarkan. Tolong Tuhan jamah orang-orang itu, berikan orang-orang yang baik ya, supaya Tuhan sendiri yang mengirimkan orang-orang itu ya, untuk orang-orang yang tidak baik Tuhan lalukan dari saya. Dan memang benar, setiap saya jualan habis, saudara, walaupun memang diutang sebulan, saya bawa barang yang baru selalu dia bayar dengan lunas. Dan saya ingat dulu mama saya sebagai seorang modeste, dia selalu berkata kalau pas dia gak punya uang karena anaknya banyak ya saudara, Ten, mama mau berdoa setiap jam 4 sampai jam 5 ibu saya berdoa. Lalu dia berkata, ini jahitan sudah selesai, janjinya minggu lalu ya, udah 2 minggu dia belum jemput, tapi mama mau berdoa, nanti orangnya datang. Betul saudara, kalau mama saya berdoa, orang itu datang, dan ini tolong bilang harganya segini. Setiap mama saya berdoa, itu betul-betul saudara, kalau lagi gak ada kerjaan, Tuhan kirim orang ya. Saya lihat, wah mama saya sakti juga ya. Kenapa doanya selalu didengar oleh Tuhan? Karena orang yang benar, dikatakan apa saja yang kamu minta, itu pasti dikabulkan. Gak minta yang macam-macam, gak neko-neko ya saudara. Dan saya melihat apa kebutuhannya dia, sehingga kami tidak pernah tidak makan ya. Selalu Tuhan sediakan. Walaupun mungkin gak seperti orang lain berlebih-lebihan, tidak. Tetapi Tuhan selalu memberkati tepat pada waktunya. Pada saat kami membutuhkan, baik untuk bayar anak sekolah atau bayaran sekolah kami, maupun untuk makan hidup sehari-hari, untuk membayar pembantu, Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Di sini dengan jelas, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Bukan hanya orang itu, anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi yang diberkati bukan kita juga, hanya kita, tetapi anak cucu kita juga diberkati. Dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan kita. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita setia dengan tidak terpengaruh dengan filsafat dunia, dan kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dia kalau ada sesuatu apa, aku gak mau kasih tahu ya, aku kasih tahu ya. Dia selalu memberitahukan ya, saya merasakan apa yang saya butuhkan.
Tuhan selalu sediakan. Dulu saya berpikir hamba Tuhan itu sakti. Kenapa? Saya ingat gembala saya, kalau dia pulang dari Jakarta, karena gembala saya dari Jakarta, datang ke Kerawang, lewat pasar. Dia lihat musim buah, wah buah itu enak ya. Hanya batin, saudara, hanya batin di hati. Begitu dia sampai di gereja, itu sudah ada. Apa yang dia inginkan sudah tersedia di meja. Waduh, saya berpikir enak juga jadi hamba Tuhan ya. Tuhan menyatakan, apa ya, tanpa minta, Tuhan sudah tahu. Itu juga yang saya rasakan dan saya alami. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan mengerti kebutuhan kita, dan Tuhan menyediakan bagi kita. Rindukah di masa yang sulit seperti ini untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Allah dalam masa yang sulit. Untuk menikmati berkat Allah di masa yang sulit, kita harus lakukan 3 hal ini. Taat dan setia pada perintah Tuhan. Jangan mengikuti pengaruh dunia atau filsafat dunia. Yang ketiga, tinggal di dalam Tuhan. Maka janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Saat-saat sulit seperti ini, Tuhan, kalau mungkin kita ketakutan, doa, minta kepada Tuhan. Tuhan melalukan ketakutan dari kehidupan kita. Kalau kita sedang sakit, kita berdoa. Tuhan, sembuhkan saya. Kesembuhan itu Tuhan berikan menjadi bagian kehidupan kita. Karena itu di tengah-tengah saat-saat yang sulit seperti ini, ya, cari kerja susah, usaha susah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah masa seperti ini. Banyak anak Tuhan yang putus asa, yang depresi, yang merasa wah semuanya sia-sia. Tapi kalau kita melakukan 3 hal ini, maka janji Tuhan diberkati, digenapi dalam kehidupan kita. Menikmati berkat Allah dalam masa yang sulit. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Dan saya juga berdoa bagi saudara yang saat ini mungkin mulai bimbang, mulai kurang percaya akan firman Tuhan. Apa betul Tuhan masih ada? Apa betul Tuhan mendengar doa saya? Apa betul Tuhan mau menolong saya? Dia Allah yang sama, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Yang sering kali berubah adalah kita. Kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai kurang percaya kepada Tuhan. Padahal Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap sama. Biarlah saudara di rumah masing-masing kita berdoa. Jangan kita mendengarkan firman Tuhan sambil mungkin makan seenaknya. Tapi kita belajar. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Kalau saudara membuka hati dengan sungguh-sungguh, saudara berkata, Tuhan saya rindu menikmati berkat-Mu di masa yang sulit seperti ini. Saya percaya saudara akan menikmati itu kalau saudara melakukan 3 hal ini dan Tuhan menggenapi dalam kehidupanmu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini dan untuk saudara yang berada di rumah. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau saat ini sudah berhenti, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami semua. Dimanapun kami berada yang sedang mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau tolong kami rindu menikmati berkat di masa yang sulit. Semua orang mengeluh, semua orang merasa sulit, kesukaran menimpa mereka. Tapi kami percaya janji-Mu ya dan amin. Jika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami, Engkau berkata mintalah apa saja pasti akan diberikan. Kami rindu Tuhan. Mungkin saat ini banyak di antara anak-anak-Mu yang mulai bimbang imannya, mulai meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biar kami tetap percaya kepadamu, biar kami tetap berpaut kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kuasa Roh Kudus menjangkau mereka semua. Dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mulai bimbang Tuhan teguhkan kembali iman mereka. Yang sedang saat-saat ini mungkin merasa tawar hati, kembali Engkau berikan gairah yang baru untuk tetap setia di dalam Engkau. Karena pertolongan kami hanya datang daripada Engkau Tuhan. Engkau tolong seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat-saat ini mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Engkau juga memberkati, buka jalan bagi mereka. Engkau berkata, jika burung di udara Engkau pelihara, teri kami umat-umat-Mu orang yang berharga di mata-Mu. Engkau akan memelihara kehidupan seluruh umat-Mu. Engkau mencukup
Lakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau tolong mereka semua Bapa. Hamba rindu supaya janji-Mu tergenapi di dalam seluruh jemaat-Mu, seluruh peserta yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Biar mereka boleh menikmati janji-janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami menyerahkan seluruhnya Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang masih sakit. Kami terus membawa Bapak Suyatno, Bapak Budiono Hadi Pranoto. Kami terus membawa Tuhan Bu Nuni, Tuhan anak-anak-Mu Maculan. Kami serahkan dalam tangan-Mu yang membutuhkan jamahan-jamahan-Mu Ibu Etika Evi kami Tuhan. Lawatan-Mu bangkitkan iman mereka untuk mereka meraih pertolongan-pertolongan-Mu. Jangan biarkan iman mereka menjadi lemah dan letih lesu, tapi mereka tetap percaya walaupun mereka beribadah di rumah. Engkau pun hadir di sana. Engkau berkata 2-3 orang berkumpul, Engkau ada. Dan saat ini Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu semua yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih yang saat ini sedang mengalami kemacetan di dalam usaha mata pencarian. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati usaha mata pencarian mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka sehingga mereka membuat menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi sukacita di dalam Engkau. Karena apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Dan jika sebentar mereka akan memberikan persembahan, Tuhan baik kecil maupun besar Tuhan, atau Engkau membalaskan dengan berlipat kali ganda. Baik persembahan syukur, tantangan, kolekte maupun persepuluhan yang kami bawa di tengah-tengah kesulitan kami. Engkau tidak pernah melihat jumlah bilangan kami, tapi Engkau melihat ketulusan kami dalam memberikannya. Dan Engkau sendiri Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup memberkati keluarga-keluarga mereka, usaha mata pencarian mereka, apapun yang mereka lakukan, Engkau memberkati. Kami juga menyerahkan keluarga Bapak Michael yang baru kehilangan ibunya. Penghiburan-Mu atas mereka, atas Tuhan keluarga ini, sehingga kami melihat mereka kembali boleh dipulihkan dan Engkau dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar kami pulang Tuhan, Engkau juga menyertai kami sebagaimana Engkau menyertai kami sampai di sini dengan selamat. Kami terus membawa Tuhan untuk bangsa kami. Bapak Jokowi itu di dalam ulang tahun kemerdekaan saat ini Tuhan, bangsa kami. Berikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Menteri-menteri kabinet yang ada Tuhan, berikan mereka rasa takut akan Tuhan. Supaya kami melihat bangsa kami dipulihkan. Tuhan, kami boleh melihat kemurahan-Mu terjadi bagi bangsa kami. Kami menjadi bangsa yang dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan, jika Engkau kehendaki, lalukan pandemi ini dari negeri kami. Supaya kami boleh leluasa dalam beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya semua itu ada dalam genggaman-Mu, ada seizin-Mu. Jika Engkau kehendaki bagimu tidak ada yang sukar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dan jika kami pulang, kami juga percaya Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu saudara-saudara, diberkatilah oleh Tuhan keluargamu, diberkatilah oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu. Dimanapun engkau pergi, Tuhan memberkati engkau. Marilah kita pulang yang membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat beribadah, dan kita akan lihat nanti kapan kita akan ibadah online, karena kita masih mendengar sampai kapan ya pemerintah akan mengadakan PPKM darurat. Kita berdoa supaya bisa selekasnya untuk kita bisa mengadakan ibadah secara onsite ya. Tapi saat ini kita, walaupun kita di rumah masing-masing mengadakan ibadah, saya percaya Tuhan pun ada bersama dengan saudara. Selamat pulang, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Saudara dengar nanti dari ketua-ketua rayon kapan kita akan mengadakan ibadah. Saya akan beritahukan mereka karena memang sudah diizinkan oleh pemerintah. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan 5M ya. Kita lakukan, jangan lupakan itu supaya kita semua terhindar dari apa yang tidak kita kehendaki. Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang.